Banyak orang mencoba memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara. Masing-masing menggunakan kemampuan yang dimiliki setiap hari, baik pekerjaan ringan maupun berat. Menggunakan pikiran juga fisik, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Terkadang pekerjaan yang dilakukan melampaui batas-batas waktu. Di ruangan sampai di sudut-sudut jalan. Sebagian orang merasa cukup dengan hasil yang didapat dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian lagi harus menahan keinginan untuk hidup sehari-hari. Semua berusaha dengan keahlian, semua berjuang dengan kemampuan masing-masing. Di sisi jalan, nampak rumah kecil yang tergolong sangat sederhana. Rumah ini berdiri mencolok di antara rumah-rumah lainnya, karena bentuk dari bangunan rumah tersebut sedikit berbeda. Di sisi jalan kecil, di antara himpitan kayu-kayu kecil, dengan dinding-dinding dari anyaman bambu. Saat ini, tidak banyak orang yang tinggal di sebuah rumah kecil dengan wajah-wajah tua. Dari sinilah rasa ketertarikan kami muncul setelah mengetahui keberadaan rumah tersebut dan menghampiri. Pak Warso, lelaki tua ini sehari-hari bekerja sebagai pemijat, di rumah ataupun keliling. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu pekerjaan sehari-harinya hanya sebagai buruh. Karena pada waktu itu, pekerjaan tersebut dirasa terlalu berat dan hanya mendapat sedikit penghasilan, maka Pak Warso berhenti dari pekerjaannya. Namun hal tersebut tidak membuatnya kecewa atau putus asa. Gini, Pak Sob. Ini. Dengan kemampuan dan keinginan, akhirnya Pak Warso mencoba keahlian yang dimiliki dari orang tuanya. Disinilah terbesit dalam pikirannya untuk terus melakukan pekerjaan sebagai seorang pemijat. Pak Warso, ini ku mijil-mijil ngoten niku di rumah. Kan ya kepanggil sih pendet ngoten niku. Cilik makane tuwek. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Warso. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini yang mendorongnya untuk terus bekerja sebagai pemijat. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Kapanpun dan dimanapun selama masih dapat dijangkau, Pak Warso siap untuk melakukan pekerjaan. Tidak banyak yang dibutuhkan, hanya dengan membawa perlengkapan seadanya, sekedar minyak atau balsam. Peralatan yang paling penting adalah jemarinya. Dengan sabar, Pak Warso memulai memijat dengan jemarinya. Biasanya, setiap pelanggan yang menggunakan jasanya merasa senang dan lebih baik setelah dipijat. Tidak pandang siapa yang dipijat, Pak Warso terus melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Walau terkadang lelah menghampiri tubuhnya yang semakin tua. Wah, jamnya setengah jam. Kalau mboten mesti nggih tiyang tiga nggih kalih ngoten niku. Kadang nggih sedoso kangge gangsal ngoten niku.
Dari kejauhan, kami terus memperhatikan Pak Warso dengan kesibukannya. Seorang tua dengan senyumnya dan tidak terganggu saat kami perhatikan. Jemarinya terus bergerak, mencoba mengendurkan otot-otot yang kaku. Dari caranya memijat, sepertinya orang ini telah lama menggeluti pekerjaannya. Kira-kira kan ya wonten mawon dek wonten. Rekan yang menten di kampung tuh gini wow. Dari rumah yang satu ke rumah yang lain, Pak Warso terus melakukan pekerjaannya sebagai pemijat. Pekerjaan ini telah dilakukan saat usianya masih muda. Sehingga Pak Warso tahu benar bagaimana dan bagian-bagian mana yang diderita oleh orang yang memanggilnya. Dalam hal pijat, memang diperlukan teknik khusus, sehingga tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan tersebut. Namun tidak sedikit orang yang mampu atau mempunyai keahlian sebagai tukang pijat. Demi kebutuhan hidup, Pak Warso mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Jauhnya tempat yang dituju bukanlah sebuah kendala. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaan. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulut. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Warso tidak memperdulikan tubuh tuanya yang semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan dan terus bekerja. Kathah nek ngriki. Sing pijet nggih wonten, sing mboten pijet nggih wonten. Sing terapi nggih wonten. Pekerjaan yang bisa dilakukan hanya memijat, tidak ada yang lain. Apalagi tubuhnya juga semakin rentah. Dengan keterbatasannya, Pak Warso tak pernah menyerah. Walaupun hanya sedikit orang yang mengerti tentang pekerjaannya sebagai seorang pemijat. Biasanya orang yang menggunakan jasanya mengerti karena mendengar kabar dari pelanggan yang pernah datang. Karena itulah, Pak Warso terkadang hanya mendapat sedikit penghasilan dari usahanya. Pekerjaan yang dilakukan memang bukanlah pekerjaan yang biasa. Bekerja dari satu pintu ke pintu yang lain, di mana jika musim penghujan datang, terkadang membasahi tubuh saat melangkah, membuyarkan sedikit harapan yang dikumpulkannya. Tetapi hal ini menjadi warna dari pekerjaannya. Disinilah Pak Warso benar-benar diuji. Namun Pak Warso tetap bersabar. Dengan kegigihannya tetap melangkah untuk orang yang membutuhkan tenaganya. Buyut kula niku mangi pijat. Dadi turun pinurun niku putune buyute buyut mbarep, kula ni buyute mbarep. Dulu, ketika beberapa tahun baru menjadi pemijat, tidak banyak waktu digunakan untuk beristirahat. Pagi, siang, malam, selalu digunakan untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang pemijat. Waktu tidurnya tidak tentu. Saat akan menutup kelopak mata atau di tengah matanya terbejam, juga saat baru saja membuka matanya. Ketika ada yang memanggilnya, Pak Warso tak segan untuk segera beranjak.
Dengan keterbatasannya, Pak Warso tidak bisa mengganti pekerjaan sebagai seorang pemijat. Tetapi sampai saat ini, meskipun hanya menjadi pemijat, Pak Warso dapat terus bertahan, menggunakan sisa tenaga dan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk hari esok, dengan minyak balsam dan jemarinya. Sing misan mindho kula niku nggih kathah, tapi akan pijetane wonten kula. Mangke tiyang niku nggih saged manjak, nggih saged menaken tiyang gangster, tiyang bobot ngoten niku. Namine Pak Girun. Buyut kula. Tidak ada keinginan dari Pak Warso untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang pemijat. Selain sulitnya mencari kerja, tidak adanya keahlian, dan usianya yang sudah semakin tua. Dengan menjadi pemijat inilah, Pak Warso dapat bertahan, menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk esok hari dengan minyak balsam dan jemarinya. Walaupun hanya sebagai pemijat, Pak Warso juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa terus memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika merasakan lelah, juga saat keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan semangat dan kesabaran, dan secuil harapan bersama jemari tuanya. Cukup mawon. Niku wau meneng-meneng wonten mawon sing nyukani pangan sing ngeter-ngeter ngoten niku nggih tepaken nggih kula tumbas. Lan niku wau lari ketoane niku. Ketri jagung. Iki kan numbas-numbas ngoten niku. Selesai melakukan pekerjaan memijat, Pak Warso melakukan pekerjaan lainnya, yaitu membersihkan dan merawat hewan ternak yang bukan miliknya. Dengan menggunakan sisa tenaganya, Pak Warso bekerja merawat ternak. Terkadang, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain, karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sederhana. Pagi hingga menjelang sore, Pak Warso terus bekerja. Tidak ada yang susah baginya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang susah adalah pada saat orang di sekitar tidak memperdulikan atau melupakan keberadaannya. Karena kepada merekalah Pak Warso bergantung. Didamel cukup nggih cukup, damel mboten nggih mboten, lalekne reno-reno nggih mboten cukup. Walaupun sekarang ini banyak pemilik ternak memilih tenaga muda, tetapi hal tersebut tidak membuat Pak Narso merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada. Kesabaran darinya inilah yang membuat para tetangga senang. Terkadang orang-orang di sekitar membantu Pak Warso, walaupun dengan hal-hal kecil. Cukup-cukupaken tang darani ki ambekan niku lho. Mungkin nedhi sinten tak ngoten. Tersah wonten
piyambak ini nek nopo. Pak, terima kasih ya Pak, tadi kita sudah dikasih kesempatan untuk melihat kegiatannya Bapak sehari-hari ya Pak ya. Bapak setiap hari mijit, membantu orang, walaupun kadang-kadang sampai malam juga Pak yang datang. Tapi Bapak pintunya selalu terbuka ya untuk semua orang ya Pak ya. Itu apa biasanya mulai dari apa ibu hamil juga ya Bapak pijit juga sampai orang-orang tua ya Pak ya. Tapi pernah nggak Pak ada yang protes kok pijitnya gini nggak ada ya? Pasti sembuh ya Pak sakitnya. Jadi Bapak setiap hari kerja menjadi pemijat, terus juga ngerumat sapi ya. Punya orang ya Pak sapinya ya? Oh iya, ngerumat sapi, terus juga semua dikerjakan sendiri karena Bapak tinggal sendiri ya Pak ya. Ini dari semangatnya Bapak, dari kerja kerasnya Bapak, ada bingkisan dari pemirsa Dhamma TV Pak. Ini mohon diterima ya Pak ya. Ini juga diterima Pak. Monggo Pak, diterima Pak. Semoga nanti semangat dan kerja kerasnya Bapak jadi inspirasi untuk pemirsa yang di rumah juga. Kalau gitu saya pamit dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo Pak ya. Sebuah kisah kecil, kisah dari sang pekerja keras yang selalu berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan setiap manusia, agar dapat terus bernafas dengan lega, walau mampu menghirup sedikit. Hanya harapanlah yang terus menemani berjuang, harapan yang menemani dengan keindahannya. Mungkin esok, lusa, ataupun nanti akan terwujud. Kisah seorang pemijat dari sang pekerja keras.